Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Hani Kustianti yang mengajar praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan di kelas 11 ya. Semoga kalian sehat selalu, dalam keadaan sehat dan dalam dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat meski kita pembelajaran daring ya. Nah, hari ini materi minggu ke-6. Minggu ini tuh minggu ke-6 pembahasan soal esai. Kemarin sudah dikasih soalnya sama Ibu ya, soal esai. Ada 10 dan kita akan bahas, atau hari ini Ibu akan bahas ya. Nah, soalnya itu ada 10 ya, yang kemarin itu di bagian B. Kalian juga sudah menulis, kemudian sudah mengupload di WA, dan Ibu juga sudah tulis siapa saja yang sudah mengerjakan. Untuk pembahasan soal nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang akuntansi keuangan daerah? Jelaskan. Di sini itu akuntansi keuangan daerah adalah proses akuntansi yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu instansi pemerintah daerah seperti kabupaten, kota, ataupun provinsi yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi baik oleh pihak internal maupun eksternal. Di sini tuh kita pembahasan mengenai akuntansi pemerintah daerah. Sudah jelas berbeda dengan akuntansi perusahaan. Apa sih bedanya? Bedanya itu dari sifat. Kalau sifat perusahaan itu dia untuk mencari laba. Dia itu untuk mencari keuntungan. Maka laporan keuangannya agak berbeda dengan akuntansi pemerintahan daerah. Mengenai akun-akunnya ya, perbedaannya kalau untuk laporan tetap sama laporannya. Nah, lalu apa akuntansi pemerintah daerah? Akuntansi pemerintah daerah itu pemerintah tidak mencari laba, non profit ya, atau non laba. Dia tidak mencari laba untuk pemerintah. Gitu ya. Kita pembahasan soal nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan dasar kas. Apa itu dasar kas? Dasar kas itu adalah suatu bentuk pendapatan yang diakui ketika pembukuan pada kas umum daerah dan belanja diakui ketika dikeluarkan dari kas umum daerah. Jadi si kasnya itu adalah kas umum daerah untuk pembelanjaan maupun pendapatan. Bukan seperti kita yang di perusahaan kas di bank, kemudian kas di tangan. Ini tapi dia punya namanya, yaitu kas umum daerah ya. Lalu soal nomor 3, apa akibat dari sulit melakukan kontrol keuangan dalam pemerintah daerah? Ini dia tuh pemerintahan tuh sulit melakukan kontrol. Apa akibatnya? Yang pertama, laporan itu keuangan tidak akan terperinci dengan baik. Karena pengontrolan atau pengendalian laporan keuangannya itu keuangannya tidak benar, maka tidak akan terperinci. Lalu yang kedua itu dana pembangunan tidak berjalan semestinya dan infrastruktur suatu negara tidak berjalan dengan baik ya. Misalkan keuangannya itu tidak benar dijalankannya, maka mungkin nanti kelihatan ya infrastrukturnya. Contoh misalkan jalan banyak yang bolong, jalan banyak yang rusak, gedung banyak yang tidak dibenarkan, jembatan banyak yang rusak. Itu mungkin salah satu pengontrolan keuangannya yang kurang baik ya. Nah, mungkin juga tapi tidak hampir keseluruhan, misalkan hampir sedaerah itu tidak ada pembangunan jalan gitu. Kemudian yang ketiga, proses pengembatan dana pendidikan, kesehatan dan lainnya. Iya, salah satunya dana pendidikannya tidak berjalan dengan baik, dana bosnya tidak cair-cair. Kemudian dana kesehatannya banyak orang yang sakit, kemudian tidak ada bantuan dari pemerintah. Itu juga merupakan kontrol keuangan yang kurang baik. Lalu kondisi keuangan negara terjadi pemborosan karena banyak keuangan negara yang tidak berjalan dengan semestinya, tidak masuk ke dalam bidangnya gitu. Harusnya untuk dana pendidikan malah masuk ke dana yang mana-mana yang bukan seharusnya atau semestinya. Begitu ya. Untuk soal nomor 4, apa yang mendasari sistem double entry? Sistem double entry ini didasarkan pada sistem pencatatan berganda. Artinya setiap transaksi yang catat mempunyai pengaruh terhadap dua akun, yaitu debit dan kredit. Jelas banget ya, kalau sistem double entry itu harus ada dua, double namanya juga, debit dan kredit. Jadi jumlah total debit itu harus sama dengan jumlah total kredit. Kalian yang sudah belajar persamaan dasar akuntansi pasti paham
Apa itu asset, apa itu liability, apa itu equity. Asset itu harta ya. Kalau liability adalah hutang dan equity itu adalah modal. Jadi di sini tuh harta sama dengan hutang ditambah dengan modal gitu. Contohnya di nomor 4 ini, contohnya itu kalau kalian beli persediaan nih dengan uang tunai, maka jurnalnya itu persediaan pada kas. Persediaannya di debit, kreditnya di kas. Nah ini debit dan kredit harus sama nilainya. Kalian kalau sudah menjurnal pasti juga sudah paham, oh iya ini double entry itu debit dan kredit harus sama gitu ya. Soal nomor 5, ini masih contoh double entry nih, contoh double entry. Kas, ekuitas dana, belanja dinas, kas. Debit dan kredit ini harus sama ya. Saat 1.350.000 maka 1.350.000 juga. Gak boleh, kalau gak sama ini namanya gak balance gitu ya. Nah harus sama double entry itu. Lalu soal nomor 5, apa ciri khas debit dan kredit? Pengertian kredit itu adalah dari bahasa Latin creder yang artinya kepercayaan. Kredit adalah seorang untuk membeli atau melakukan pinjaman dengan melakukan perjanjian dalam pembayaran sesuai dengan jangka waktu tertentu. Nah debit ini berasal dari kata deber yang artinya lawan dari kredit. Pada pos pembukuan menambah nilai aktiva atau mengurangi jumlah kewajiban. Debit juga dapat diartikan sebagai uang yang harus ditagihkan kepada orang lain atau piutang. Kalian harus paham tentang saldo normal, apakah itu harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Itu harus paham saldo normalnya di mana. Kalau sudah paham pasti sudah mengerti tentang debit dan kredit. Soal nomor 6, apa kelemahan sistem pembukuan tunggal? Nah, kelemahannya itu sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan. Selain itu, sistem pembukuan tunggal ini tidak mudah dalam melakukan pengontrolan keuangan. Jelas, kalau tunggal itu dia sulit untuk melakukan kesalahan. Mana yang bertambah ke debit, mana yang bertambah ke kredit. Ini kalau tunggal nggak bisa terlihat gitu. Tunggal itu single ya. Oke. Di sini single itu tuh, di sini tuh ya. Sistem pembukuan tunggal single entry. Jelaskan nomor 7 itu, jelaskan sistem karakteristik pembukuan tunggal single entry. Single entry itu sistem pembukuan tunggal ya. Sistem pencatatannya, transaksinya dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Transaksinya berakibat bertambah kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Dia tunggal satu tetap, tidak ada debit dan kredit. Nah, contohnya ini. Dia penerimaan dan pengeluaran berbeda. Ya, karena tidak ada debit dan kredit, maka dia dibilanglah single. Contoh single entry gitu. Jadi kalian kalau berkata single, berarti single itu sendiri. Single itu satu. Nah, ini juga sama, penerimaan satu, pengeluaran satu. Jadi tidak ada seperti debit dan kredit. Kalau double, berarti double itu berganda gitu. Soal nomor 8, apa ciri khas pembukuan berpasangan? Nah, memiliki basis akuntansi khusus, adanya sistem pembukuan berpasangan, adanya dana tunggal, desentralisasi pelaksanaan akuntansi, bagian perkiraan standar, tidak ada pencatatan laba, laporan keuangan pemerintahan ya. Soal nomor 9, jelaskan bentuk aplikasi sistem pembukuan tunggal dan pemerintah daerah. Tunggal itu single entry dan berpasangan itu adalah double entry. Nah, ini contohnya ya. Ini untuk pemerintahan daerah. Contohnya sudah ada ya. Dilihat aja. Ini step 1 penerimaan dan pengeluaran. Double entry itu ada debit dan kredit ya. Mudah banget kan ya? Nah, nomor 10. Soal nomor 10, apa kelebihan sistem pembukuan tunggal? Prosesnya sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Sederhana karena cuma ada penerimaan dan pengeluaran. Jadi gampang banget kan? Kita mengenai single entry dan double entry sudah jelas dari namanya aja single dan double entry. Gitu ya. Semoga kalian dalam pembelajaran kali ini lebih paham, lebih cermat apa itu single entry dan double entry. Untuk minggu depan kita ada pembelajaran lagi dan kita akan selalu terus menggali-gali tentang menambah ilmu mengenai praktikum akuntansi lembaga. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.